Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rahmawati dari kelas 12B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. A. Spektrum elektromagnetik. Teori Maxwell. James Clerk Maxwell pada abad ke-19 merumuskan teori gelombang elektromagnetik dengan menggabungkan hukum Oersted, Faraday, dan Ampere. Ia menyatakan bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet dan sebaliknya. Kedua medan tersebut saling tegak lurus dan merambat ke segala arah sebagai gelombang elektromagnetik. 2. Arah rambat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal, di mana getaran medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus serta tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Gelombang ini tidak memerlukan medium sehingga dapat merambat di ruang vakum dengan kecepatan yang sama dengan cahaya, yaitu 3 kali 10⁸ meter per sekon. Kebenaran teori Maxwell ini kemudian dibuktikan melalui eksperimen oleh Heinrich Rudolf Hertz pada tahun 1887. Gelombang elektromagnetik memiliki arah getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus serta tegak lurus terhadap arah rambatnya. Gelombang ini tidak bermuatan dan tidak memiliki massa sehingga merambat lurus dan tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di ruang vakum atau udara dengan kecepatan sebesar 3 kali 10⁸ meter per sekon, termasuk sebagai gelombang transversal serta dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. 3. Spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah gelombang elektromagnetik yang disusun berdasarkan rentang frekuensi atau panjang gelombang dalam ruang vakum. Semua gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan yang sama, yaitu 3 kali 10 meter per sekon. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi atau dari panjang gelombang tinggi ke panjang gelombang rendah. B. Sumber radiasi elektromagnetik. Sumber radiasi elektromagnetik terbagi menjadi dua, yaitu sumber alami dan sumber buatan. Sumber alami berasal dari matahari, bintang, sinar kosmos, serta peluruhan zat radioaktif di alam. Sementara itu, sumber buatan dihasilkan dari aktivitas manusia, seperti penyinaran medis, rangkaian dan osilasi listrik, tabung vakum, jaringan listrik bertegangan tinggi, serta ledakan nuklir. C. Pemanfaatan radiasi elektromagnetik. 1. Gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengirimkan informasi dari satu tempat ke tempat lain dengan frekuensi kurang dari 10⁹ Hz. Gelombang radio AM memiliki jangkauan luas karena dipantulkan oleh ionosfer namun mudah terganggu oleh gangguan listrik. Gelombang radio VM memiliki kualitas suara lebih jernih dan lebih tahan gangguan, tetapi jangkauannya lebih pendek sehingga memerlukan stasiun relay atau satelit. 2. Gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki frekuensi sekitar 10⁹ sampai 10⁻11 Hz dan banyak dimanfaatkan dalam sistem radar untuk mendeteksi objek serta membantu navigasi pesawat. Selain itu, gelombang mikro digunakan pada oven microwave untuk memanaskan makanan melalui getaran molekul air dan dimanfaatkan dalam sistem komunikasi satelit serta komunikasi nirkabel. Untuk mengetahui kedalaman laut dengan menggunakan persamaan berikut. S sama dengan V dikali T per 2, NU dikali C sama dengan NA dikali V. 3. Sinar inframerah. Sinar inframerah merupakan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh getaran atom dengan frekuensi sekitar 10⁻13 sampai 10⁻14 Hz. Sinar ini digunakan dalam remote control peralatan elektromagnetik, terapi panas di bidang kesehatan, serta dalam spektroskopi untuk mempelajari struktur molekul. Sebagian besar energi matahari yang diterima bumi berupa sinar inframerah. 4. Cahaya tampak. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia dengan frekuensi sekitar 10⁻14 sampai 10⁻15 Hz. Cahaya ini berasal dari matahari dan benda berpijar serta dapat diuraikan menjadi spektrum warna pelangi. Cahaya tampak dimanfaatkan dalam penglihatan dan berbagai teknologi seperti layar elektronik, laser, dan peralatan medis.
5. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet mempunyai frekuensi dalam daerah 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 atau dalam daerah panjang gelombang 10 pangkat min 8 meter sampai 10 pangkat min 7 meter. Gelombang ini dihasilkan oleh atom dan molekul dalam nyala listrik. Matahari merupakan sumber dari gelombang ultraviolet. Manfaat sinar ultraviolet sebagai berikut. Sumber vitamin D, mengurangi kolesterol darah, mengurangi gula darah, membantu dan membentuk dan memperbaiki tulang. Sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 sampai 17 sampai 10 pangkat 20 Hz. Panjang gelombangnya sangat pendek, yaitu 10 pangkat min 8 sampai 10 pangkat min 11 cm. Meskipun seperti itu, sinar X mempunyai daya tembus kuat, dapat menembus buku tebal, kayu tebal beberapa sentimeter, dan pelat aluminium setebal 1 cm. Manfaat sinar X yang pertama untuk memotret posisi tulang atau bagian tubuh yang mempunyai kelainan, yang kedua menyiasat rekahan dalam pipa logam, dinding konkrit, dan dandang tekanan tinggi, yang ketiga memeriksa rekatan dalam struktur plastik dan getah. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 20 sampai 10 pangkat 25 Hz atau panjang gelombang antara 10 pangkat min 15 sampai 10 pangkat min 10 cm. Manfaat sinar gamma yang pertama pertanian untuk membuat bibit unggul, yang kedua untuk membunuh sel-sel kanker, yang ketiga kedokteran itu untuk terapi dan diagnosis. D. Bahaya radiasi gelombang elektromagnetik. Beberapa bahaya radiasi gelombang elektromagnetik sebagai berikut. 1. Sinar ultraviolet berlebih dapat menyebabkan penyakit kulit, katarak, dan menurunkan daya tahan tubuh. Yang kedua, gelombang mikro dapat menimbulkan stres pada saraf otak. Yang ketiga, penggunaan mikrowave jangka panjang berisiko menurunkan kadar hemoglobin. Yang keempat, radiasi dari perangkat elektronik, HP, laptop, TV, komputer dapat mengganggu kesehatan seperti ingatan, mata, dan perkembangan janin. Kesimpulannya, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transferal yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus serta dapat merambat tanpa medium. Sesuai dengan teori Maxwell yang dibuktikan oleh Hertz, gelombang ini memiliki spektrum yang luas, berasal dari sumber alami dan buatan, serta dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti komunikasi, kesehatan, dan teknologi. Namun juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan apabila digunakan secara berlebihan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.